A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma alimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuq bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha' mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah keluarga besar Masjid Berkah Bob Balikpapan yang dimuliakan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sama-sama membaca kitab Nizamul Usrah karya Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mudah-mudahan dengan kita menambah pengetahuan kita, terkhususnya di dalam membina rumah tangga, Allah mudahkan suami kita menjadi suami yang saleh, istri kita menjadi istri yang salehah, keluarga kita keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Nizamul Usrah, yang mana kita telah sampai di pembahasan bagaimana seharusnya kedua orang tua berperilaku terhadap anak-anaknya, bagaimana Islam mengatur orang tua di dalam berinteraksi dengan anak-anaknya di dalam keluarga. Dan sudah sebelumnya beberapa kita bahas, maka sedikit lagi kita membahas tentang bagaimana seharusnya orang tua berinteraksi dengan anak-anaknya. Dari sahabat Jabir bin Samrah radhiyallahu ta'ala an marfu'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ayyu'addibar rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'in. Seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala rumah tangga mendidik anaknya dengan adab budi pekerti yang baik, ini lebih baik daripada dia bersedekah setiap harinya 1 sa'. 1 sa' kita tahu kurang lebih 2,5 kilogram. Jadi ketika suami atau orang tua atau kepala rumah tangga atau kedua orang tua mengajarkan akhlak yang baik kepada anak, ini lebih baik daripada sedekah 1 sa' tiap hari. Maka sudah seharusnya orang tua memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anaknya, dan terkhususnya agar sampaikan kepada anak-anak perempuan, sampaikan kepada mereka semua bahwasanya kemuliaan keluarga ada pada kemuliaan wanita atau anak perempuan. Begitu juga nama baik keluarga, nama baik orang tua, nama baik ayahnya juga berkaitan erat dengan kemuliaan anak perempuannya. Maka sudah seharusnya tidak ada pembedaan di antara anak laki-laki dan anak perempuan. Semua sama di hadapan kedua orang tua, kasih sayangnya sama, bijaksananya sama, tingkah lakunya sama, akhlak kepada anaknya sama, baik laki-laki maupun perempuan, terlebih khusus untuk perempuan. Maka kalau sudah mengetahui bahwasanya kemuliaan dan marwah keluarga itu terletak pada anak perempuan, maka bagi orang tua agar menikahkan anaknya dan memilih suami
suami yang saleh. Jangan sampai memilih suami untuk anak bapak ibu. Ini salah di dalam memilih suami. Dan wal yu'ajjil bi zawajiha. Kalau kita sudah melihat anak perempuan ini sudah cukup untuk menikah, maka nikahkanlah. Jangan tergoda karena ini belum waktunya, ini dan sebagainya. Orang tua memiliki hak penuh di dalam menilai anak-anaknya, terkhusus perempuan. Apakah anakku sudah layak untuk menikah atau tidak? Kalau sudah, maka orang tua yang mencari. Orang tua yang mencari suami yang cocok untuk anak-anaknya. Jangan anaknya yang mencari sendiri. Jadi jangan anaknya, nah udah kamu sana, keluar aja malam minggu, cari sana suami, siapa tahu dapat. Itu enggak. Orang tuanya yang mencari suami untuk anaknya. Ketika melihat ini cocok, suami yang cocok untuk anak-anak bapak ibu semua. Namun yang harus diperhatikan adalah agar jual mahal, ketika anak bapak dan ibu ini diajak keluar oleh laki-laki bukan untuk menikah, gitu ya. Dan jual murah atau berikan kemudahan ketika ada seorang laki-laki soleh yang datang ke rumah untuk meminang anak bapak ibu semua. Jadi jangan kebalik. Kalau diajak malam mingguan dijual murah, ya Pak, Bu, adakah ini saya mau ajak jalan? Oh ya silahkan. Tapi nanti ketika anak bapak ibu dipinang dan dilamar, mintanya mahal. Kebalik. Justru kalau diajak buat jalan-jalan, mintanya yang mahal. Boleh kamu bawa anak saya jalan malam minggu, tapi serahkan dulu 1 miliar, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan, Bu, anak bapak atau ibu, Mbak, saya mau ajak anak bapak ibu ke KUA, nah ini mudahkan. Ya, kalau perlu 100.000, 1 juta udah cukup. Ya, dimudahkan ketika suaminya atau calon suami adalah calon suami yang soleh. Dan dilihat adalah agamanya. Yang dilihat dulu agamanya bagaimana, akhlak dan budi pekertinya bagaimana, baru pekerjaannya. Jangan pekerjaannya duluan. Kalau pekerjaannya duluan kasihan. Ya. Tetapi ketika akhlak dan budi pekertinya ini baik, maka mata pencaharian akan Allah mudahkan. Bahkan Allah perintahkan menikah, karena di dalam menikah akan ada kekayaan. Nah, maka bagi orang tua sekali lagi agar jual mahal ketika anak atau putri bapak ibu ini diajak jalan keluar, ya, selain ke tempat KUA. Kalau diajak ke KUA silahkan, mudahkan, ya, sehingga mudah-mudahan di dalam pernikahan itu Allah meridhai pernikahan anak putra dan putri bapak ibu semua, sehingga mudah-mudahan keluarga daripada putra putri ibu juga keluarga yang selalu diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar bapak dan ibu ajarkan kepada anak-anak, ketika anak itu sudah umur 10 tahun kan harus dipisah kamarnya, ya, laki-laki dan perempuan ini harus dipisah. Anak-anak kalau sudah 10 tahun ini dipisah. Nah, dan diajarkan agar ketika masuk ke kamar bapak ibu agar meminta izin dan mengetuk pintu sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu yasta'dzinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Wahai orang-orang yang beriman, ajarkan kepada anak-anak kalian dan siapapun yang kalian miliki dari hamba sahaya agar mereka minta izin, ya, ketika masuk ke kamar bapak ibu semua. Kapan itu? 3 kali dalam satu hari. Min qabli sholatil fajr, sebelum waktu sholat subuh. Wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah, dan ketika bapak ibu menanggalkan pakaian yang luar di siang hari, ketika istirahat di siang hari, dan juga min ba'di sholatil isya, dan juga ketika setelah sholat isya. Ini ajarkan sama anak. Nah, kalau sebelum subuh, ya, kemudian di siang hari,
Dan setelah sholat isya kalau masuk kamar ketok pintu ucapkan salam. Jangan langsung masuk. Nah, ditakutkan itu adalah waktu di mana kedua orang tua ya, yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak. Nah, ini ajarkan dari kecil. Nanti jangan salahkan anak ketika masuk kamar tuh nyelonong saja kalau tidak pernah diajarkan. Dan juga agar kedua orang tua selalu memberikan kasih sayang kepada anak ini merata, tidak ada beda-beda antara laki-laki dan perempuan. Kasih sayangnya, cintanya, sehingga tidak ada timbul rasa iri dan dengki di antara saudara. Ya, kalau misalkan anak pertama diistimewakan, nanti anak kedua dan ketiga, keempat dan selanjutnya akan ada timbul iri. Atau anak terakhir diistimewakan, nanti kakak-kakaknya pun akan timbul iri dan dengki, seperti yang terjadi pada keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan, keluarga Nabi pun ya, saudara-saudaranya pun ada timbul rasa iri dan dengki. Bagaimana dengan keluarga-keluarga kita? Maka sudah seharusnya bagi bapak dan ibu agar berlaku adil kepada seluruh anak, baik laki-laki, baik perempuan, ya, baik yang pintar ataupun yang belum pintar, ya, baik yang sudah mumayyiz ataupun tidak. Cintanya sama, perlakuannya sama. Bahkan Rasulullah SAW tegas sekali menganjurkan kepada seluruh umat muslimin agar berlaku adil di dalam pemberian terkhususnya dan wasiat. Nah, ini untuk wasiat ya, untuk wasiat dan hadiah kepada anak-anak ini harus adil, seadil-adilnya. Karena condong dua perkara inilah yang sering menimbulkan kecemburuan dan iri di antara anak-anak, di antara saudara, yaitu pemberian dan wasiat. Jadi kalau kita mau memberikan kepada anak A, anak kakak dan adiknya harus sama. Dalam minimal bukan sama jumlahnya, tetapi sama manfaatnya dan sama tujuannya. Ya, kalau misalkan tentu kan berbeda ketika anak yang pertama kuliah, kemudian anak yang kedua masih TK, tidak mungkin diberikan sesuatu yang sama. Tetapi harus sama manfaatnya, sama-sama diberi. Terkhususnya ini karena Rasulullah mengatakan ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, wahai bapak dan ibu, bertakwalah kepada Allah semua. Wa'dilu fi auladikum, dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian, terkhususnya pemberian dan wasiat. Terkhususnya pemberian dan wasiat. Agar kita semua memberikan dengan tupoksinya, dan kita insya Allah sebagai orang tua paham betul mana yang baik untuk anak-anak kita. Sudah seharusnya kita berlaku bijaksana. Karena pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taalaan, bahwasanya suatu ketika ada seorang laki-laki duduk bersama Rasulullah SAW. Jadi ada seorang laki-laki duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki tersebut didatangi oleh anak laki-lakinya. Ketika anak laki-lakinya datang, anak laki-lakinya dicium, kemudian didudukkan di pangkuan sebelah kanan. Kemudian tidak lama datang lagi anak perempuannya. Anak perempuannya datang lagi. Jadi laki-laki tadi yang pertama anak laki-lakinya datang dicium dan dipeluk. Kemudian datang anak perempuannya mendekati ayahnya dan langsung didudukkan di atas pahanya. Jadi yang pertama anak laki-laki dicium dan didudukkan di sisi kanan, sedangkan anak perempuan langsung didudukkan di sisi kiri. Tidak dicium. Kemudian Rasul melihat, langsung Rasul mengatakan ma'adilta bainahuma, atau ma'adalta bainahuma, kamu ini enggak adil sama anakmu. Kalau yang laki-laki dicium dan didudukkan
seharusnya yang perempuan juga dicium dan didudukkan. Ya, jadi perlakuan kasih sayang kepada anak, kita sebagai orang tua harus berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk bisa adil. Karena ketika tidak adil, kita pun yang akan merasakannya. Kalau orang tua tidak adil di dalam membagi kasih sayang kepada anak-anaknya, kelak orang tuanya yang akan merasakan dampaknya. Kelak orang tua yang akan merasakan dampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan dan yang cintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga sudah pernah kita sampaikan bahwasanya agar orang tua jangan pernah mendoakan yang jelek kepada anak-anaknya. Jangan pernah mendoakan yang jelek kepada anak-anaknya. Terkhususnya kepada para ibu-ibu, ya, kepada para ibu-ibu yang ketika sudah letih, capek, pikirannya kacau, kemudian tambah datang tamu bulanan, anaknya bandel, jangan sampai dikatakan yang macam-macam. Ya. Kalau dibilang, oh kamu ini nakal betul, sudah. Berarti kan ibu doakan anak menjadi nakal. Sini mana itu yang nakal itu? Kenapa? Karena sudah kita sampaikan kemarin. Karena ditakutkan ketika kita mengucapkan seperti itu adalah waktu di mana Allah mengijabah doa-doa seluruh umat manusia. Jangan sampai ketika keluar ucapan tersebut Allah kabulkan doa kita, waliyazubillah. Maka agar bagaimanapun keadaan anak-anak kita, agar selalu berucap yang baik-baik. Bahkan ada sebuah artikel yang mengatakan ketika anak, ya, jadi ini untuk Bapak Ibu agar hatinya tenang ketika mendapati anak-anak yang susah untuk diatur. Artinya misalkan masih dalam masa mumayyiz, ya, sebelum mumayyiz, anak ini susah diatur. Disuruh tidur malah bangun, disuruh bangun malah tidur, disuruh mainan malah makan di rumah, disuruh makan malah mainan dan lain sebagainya. Ketika anak sulit untuk diatur, ini yang pertama indikasi bahwasanya anak-anak kita, anak-anak ibu semua dan bapak ibu semua, berarti anak tersebut kelak ketika dewasa akan menjadi orang yang berpendirian kuat. Jadi kalau misalkan ini anak, ya, kita arahkan dia nggak mau terus, tapi ketika kecil, ya, ini salah satu tanda anak tersebut kelak ketika besar akan menjadi anak yang memiliki pendirian yang kuat. Kenapa? Karena dia tidak akan berpegang kepada kedua orang tuanya. Dia akan mandiri, dia akan kuat, ya. Kalau anak itu aktif ketika kecil. Bahkan ada juga sebuah artikel mengatakan ketika anak itu nakal di waktu kecil, ini menandakan Allah menghabiskan kenakalannya di masa kecil. Jadi kalau anak ini nakal kecil, itu Allah habiskan kenakalannya di masa kecil. Insya Allah besarnya menjadi kekasih Allah. Jadi jangan buruk sangka, jangan kecil hati ketika mendapati anak sangat aktif, bahkan super aktif, ya. Bahkan kalau dibilang di taman bermain ini anak yang paling nakal, jangan pernah kecil hati dan jangan pernah sangka buruk sama Allah. Tetap husnuzan, mudah-mudahan doakan selalu anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah, menjadi kebanggaan agama, kebanggaan negara, dan kebanggaan orang tuanya fid dunya wal akhirah. Karena pernah ada seorang ibu, ya, orang tua mengadu kepada Imam Abdullah bin Mubarak. Apa yang diadukan? Beliau mengatakan, wahai imam, wahai syekh, saya punya anak nakal betul. Saya punya anak ini dewasa, sudah besar kok nakal betul. Kayak tidak ada memiliki pikiran. Apa yang dipikirkan mainan terus dan membantah apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Padahal anak ini sudah dewasa. Kata Imam Abdullah Ibn Mubarak, beliau mengatakan, apakah kamu dulu pernah berdoa jelek untuknya?
Apakah kamu dulu pernah mengatakan, oh kamu anak yang nakal? Orang tuanya tidak bisa berdusta. Orang tuanya bilang, naam ya Syekh, iya Imam, aku pernah berucap seperti itu. Maka kata Syekh tadi, anta afsab tahu, kamu yang menyebabkan anak tersebut nakal. Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi penyebab anak-anak kita nakal. Jangan sampai kita menjadi penyebab anak-anak kita durhaka kepada kita. Mari kita jaga mulut kita agar tidak berucap yang tidak baik kepada anak-anak kita. Justru sebaliknya, agar selalu yang keluar dari mulut kita doa-doa terbaik untuk anak-anak kita. Kenapa? Cukup satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwasanya anak itu akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Hadis yang masyhur, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talas, sadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladin sholihin yad'ulah. Ketika manusia meninggalkan dunia, semua amal akan terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Semua Bapak Ibu pasti menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Maka agar selalu doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Bagaimanapun aktifnya anak-anak kita, atau bagaimanapun nakalnya anak-anak ketika masih kecil, agar jangan pernah suudzon, jangan pernah bagaimanapun keadaan kita, ya, walaupun kita muyakkah dan lain sebagainya, jangan pernah sedikit pun terucap ucapan yang jelek, ucapan yang buruk, karena ditakutkan ketika itu adalah waktu mustajabah, waktu Allah mengijabah segala doa-doa kita. Mungkin ini sebagian yang seharusnya dimiliki oleh kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semua menjadi suami-suami yang saleh, istri kita menjadi istri-istri yang salehah, anak kita, cucu kita, keturunan kita seluruhnya menjadi keturunan yang saleh, salehah, taat kepada Allah, bakti kepada kedua orang tua, menjadi kebanggaan bangsa dan agama. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penyejuk mata bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarga kita semua terhindar dari segala musibah dan mara bahaya, dan terkucuhkan seluruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.